waktu itu tahun 99. Pada tahun 98, saya melihat di televisi, saya punya anak satu pada waktu itu. Saya melihat di televisi Indonesia gunjang ganjing. Saudara tahu peristiwa keributan tahun 98. Saya takut karena saya punya anak kecil, anak perempuan. Dan saya khawatir tentang masa depan anak ini. Saya melihat betapa luar biasanya berantakan bangsa ini, terutama buat orang-orang Kristen dan orang-orang keturunan Chinese seperti saya. Jadi saya takut pulang, saudara. Lalu akal pikiran saya mengandai-andai, udah saya pindah ke negara lain aja. Saya cari kerjaan kalau Siemens Jerman udah berakhir kontrak saya akan pindah ke Siemens yang lain. Saya diterima, lalu proses untuk pergi ke Siemens New York. Semua pembicaraan sampai masalah salary pun sudah disepakati. Saya dipanggil untuk pergi ke New York untuk membicarakan paket benefit yang akan saya terima. Jadi saya pergi sendirian, saya tinggalkan istri dan anak-anak saya terbang dari Frankfurt ke New York. Saya sampai di airport, dijemput, kemudian diantar ke hotel. Siangnya saya diajak makan oleh seorang bawahan daripada bos yang akan menjadi bos saya. Saya dijemput, diajak makan siang, kemudian diajak bicara-bicara. Hampir 2 jam saya makan, kemudian dia katakan, kamu nggak pantas untuk posisi ini. You are not qualified. Kok bisa-bisanya dia berkata saya nggak qualified? Saya udah diundang ke sini. Saya udah melalui proses beberapa kali interview, proses pengecekan dan sebagainya. Hati saya pengen berontak, saya ingin berkata, how dare you say that? Lu nggak kenal, dan yang memutuskan adalah bosnya. Tapi dia bilang kamu nggak pantas, nggak tepat. Jadi saya dipaksa untuk kembali ke hotel dan besok saya pulang. Saya bilang oke, minimal izinkan saya ketemu sama bos untuk saya ngomong saya akan pulang. Nggak usah dibalikin. Soalnya saya nggak tahu kenapa ini orang kelihatannya kurang suka sama saya. For some reason, saya nggak mengerti. Saya pulang ke hotel saya. Saya itu seperti seperti anduk yang basah. Saya begitu lemahnya, saya sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu saya buka pintu hotel, saya jatuh rebah di karpet. Dan saya betul-betul seperti mau menangis, nggak keluar air mata, mau berdoa, nggak kuat berdoa. Udah saya betul-betul lemah sekali gitu ya. Sampai menjelang saya tertidur, dan setelah saya bangun, itu jamnya masih di luar masih cukup terang. Saya lihat sudah hampir jam 9:30, jam 9 lewat. Pada waktu itu di musim panas di New York itu jam-jam segitu masih cukup terang. Saya telepon istri saya telepon orang tua saya katakan I failed, saya gagal. Kemudian besoknya saya terbang ke München. Itu tahun 98 akhir. 99 saya akan kembali. Saya kembali ke Indonesia. Saya bekerja kembali di perusahaan itu, di Siemens Indonesia. Kemudian saya bekerja, dan kemudian pada tahun 2001 saya melihat saya dalam meeting. Kemudian ada seperti mungkin televisi gitu ya. Saya melihat ada breaking news. Saya melihat CNN. Kantor di mana saya harus bekerja di World Trade Center ditabrak oleh pesawat. North Tower, South Tower. Semua orang yang saya kenal di Siemens yang bekerja di New York, semuanya gak ditemukan, bangkainya pun tidak ditemukan. Karena kejadian itu jam 9 pagi pada waktu itu. Mereka masuk jam 8.20. So, saya baru mengerti itu 2 tahun setelah semuanya terjadi. Saya baru mengerti bahwa tangan Tuhan, proses yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan belum tentukan waktunya kau mati, kau gak akan mati. Tapi kalau Tuhan tentukan, engkau akan dibentuk. Dan kalau saudara siap saja dibentuk, diarahkan sesuai dengan rencana Tuhan, saudara pasti akan menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi cara Tuhan membentuk, memproses, memahat satu karakter yang luhur. Mungkin saudara nggak akan enak pada waktu itu. But stay still. Sabar saja. Tinggal biarkan tangan Tuhan bekerja. Sampai pada waktunya kau akan melihat rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup. Saudaraku, kalau saya bicara, ada begitu banyak yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya saksikan, saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Waktu saya 5 menit lagi. So, bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan selalu Tuhan ingin membentuk sesuatu dalam hidup saudara.
Karena tujuan Tuhan yang pertama adalah terciptanya kembali karakter yang luhur dalam hidup. Saudara, Tuhan gak terlalu peduli saudara menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling cantik, orang yang paling hebat. Tapi Tuhan sangat peduli engkau mewarisi kembali karakter luhur yang sudah lama hilang dari manusia. Nah saudaraku, prosesnya itu gak enak. Prosesnya itu seringkali menyakitkan. Ada seorang teman yang bercerita, dia adalah seorang pengubah lagu-lagu rohani. Dia bercerita satu kali ada temannya, sahabatnya, datang kepada dia. Dan dia katakan, sahabatnya ini seorang wanita. Saya hamil, dia katakan. Wah, kenapa kamu hamil? Saya nggak tahu kamu punya pacar. Tiba-tiba kamu hamil. Oh bukan. Ternyata wanita ini dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Dia hancur hatinya. Setelah dia hancur hatinya, perutnya semakin lama semakin besar. Ayah kandungnya kecewa, malu, bercampur dengan marah dan sebagainya. Anak itu dipinggirkan, diungsikan ke satu villa di puncak. Tapi anak itu jiwanya goncang. Dia begitu marah terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dia marah kepada ayahnya, dia marah kepada Tuhan, dia marah kepada semuanya. Berkali-kali dia ambil garpu, ditusuk-tusukkan ke tangannya, ke lehernya untuk bunuh diri. Gak mati-mati, saudara. Akhirnya dia dipasung oleh ayahnya sendiri di villa. Diberi makan supaya gak melukai tubuhnya. Dia meronta-ronta atas kehendak Tuhan. Anaknya keguguran. Setelah anaknya keguguran, dia menjadi orang yang pendiam. Gak bisa berkata apa-apa, gak banyak berkata apa-apa, diam terus. Satu sore ketika dia sedang duduk di ranjangnya, ada seorang masuk ke dalam kamarnya, seorang laki-laki. Orang itu datang menghampiri dia. Dia pikir itu papahnya. Dia ambil garpu, ditusuk-tusukkan kepada orang itu. Orang itu diam saja. Kemudian dia sadar ini bukan papahnya. Karena nggak mati-mati, ditusuk-tusuk nggak mempan. Dia pikir ini mungkin utusan Tuhan. Dia meronta-ronta, dipukuli. Kemudian dia dipeluk oleh orang ini. Dan anak wanita ini berkata kepada orang ini, di mana kamu? Where were you? Kenapa kamu diam saja ketika aku diperkosa oleh papa? Orang ini peluk erat-erat. Dan dia meneteskan air mata. Dia katakan, aku sedih. But I have a plan. You will be okay. You will be fine. So, sejak dipeluk itu, beberapa waktu kemudian, anak wanita ini menjadi wanita yang sangat tenang. Dia mulai mandi, dia mulai menyisir rambutnya, dan dia bicara dengan pembantu yang ada mengurusi dia di villa itu. Dia katakan, aku mau pulang. Aku mau ketemu papa. Sudah tahu, papahnya sudah piansui, mati sebelah. Duduk di kursi roda. Gak bisa berkata-kata. Mungkin menahan rasa malu, menahan rasa marah, menahan segala emosi dalam dirinya. Ketika anak muda ini, wanita ini bertemu dengan papa, dia berlutut di hadapan papa. Dia katakan, papa, aku ampuni kamu. Aku ampuni papa. Semua yang pernah papa kerjakan. Karena aku mendengar janji, I will be okay. And I will be a new person. Aku akan menjadi manusia yang baru. Jadi gak lama setelah itu papanya meninggal. Saya mengenal wanita ini setelah proses itu semuanya berlalu. Dia menjadi wanita yang periang dan luar biasa. Sekarang dia sudah menikah. Saya nggak sebut namanya karena untuk menutupi identitasnya. Saudara, wanita ini luar biasa. Satu kali dia ikut dengan saya dengan rombongan ke Israel. Pada waktu pergi biasa, dia menjadi anak Tuhan yang baru bertumbuh. Seperti biasa kita kunjungi tempat-tempat dan seminar-seminar. Setelah itu ada waktu bebas. Ada seperti shopping arcade di kota Yerusalem, namanya Ben Yehuda. Tour guide berkata, oke, kalian boleh shopping dan nanti jam 6 sore tepat bus akan datang ke sini, kita akan pergi makan. Jadi tolong jangan terlambat. Nah, seringkali wanita suka susah kalau bertemu dengan kata shopping. Wanita ini terlambat, saudara. Jam 6:05 saya tunggu, nggak datang. Tour guide berkata, Pak, kita harus jalan karena bus nggak bisa tunggu lebih lama lagi.
Saya kirim teks kepada wanita ini, satu-satunya yang belum datang. Saya bilang ini